Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Dosen Genzi. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu Jabatan Fungsional Akademik Dosen atau JAFA. Ini khusus untuk kamu yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian SKB Literasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Let's get started. Apa itu dosen? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, atau yang sering kita sebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, tugas utama dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi merupakan satu kesatuan dharma atau kegiatan karena ketiga dharma tersebut hanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dan mendukung satu sama lain. Nah, dosen harus mengetahui ya ketiga komponen ini, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, cara hafalnya seperti apa? Teman-teman bisa pakai trik Genzi, Didi neliti masyarakat. Didi neliti masyarakat. Didi yaitu pendidikan, neliti yaitu penelitian, dan masyarakat yaitu pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, ada yang kita kenal dengan jabatan fungsional dosen atau sering disebut juga dengan jabatan akademik dosen. Ini adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan akademik fungsional dosen atau yang sering disebut dengan JAFA merupakan jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yang terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, serta profesor. Nah, teman-teman bisa lihat tingkatan dari yang terendah yaitu asisten ahli sampai yang tertinggi adalah profesor atau yang sering kita sebut dengan guru besar. Nah, trik untuk menghafal jabatan akademik atau fungsional dosen yang ada di sini yaitu dengan cara trik Genzi. AA Lela sudah profesor. AA Lela sudah profesor. AA untuk asisten ahli, Le untuk lektor, La untuk lektor kepala, Profesor untuk profesor atau guru besar. AA Lela sudah profesor. Dalam menilai jabatan akademik dosen terhadap komponen penilaian atau unsur kegiatan untuk menentukan angka kredit dosen, di mana komponen penilaian ini terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama terdiri dari kegiatan pendidikan, melaksanakan pendidikan atau pengajaran, kemudian penelitian yang meliputi pelaksanaan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah sains atau teknologi, seni, dan sastra, dan pengabdian pada masyarakat, serta untuk unsur penunjang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dosen. Setiap komponen penilaian memiliki angka kredit, dan untuk setiap jenjang memiliki angka kredit kumulatifnya masing-masing. Untuk asisten ahli yaitu 150, untuk lektor ada lektor 200 dan lektor 300, untuk lektor kepala ada KUM 400, KUM 550, KUM 700, dan untuk profesor atau guru besar ada KUM 850, ada KUM 1050. Nah, trik untuk menghafal
jumlah angka kredit kumulatif tiap jenjang ini untuk mempermudah teman-teman bisa menggunakan trik Gen Z dengan menggunakan selisih kum. Jadi teman-teman hanya melihat selisih dari kum tiap jenjang. Misalnya lektor 200 dan lektor 300 ada selisih 100, lektor kepala ada selisih masing-masing 150, dari 400 ke 550, dan dari 550 ke 700 selisihnya 150 juga. Dan untuk profesor, selisih kumnya adalah 250, dari 850 ke 1050. Berikut tabel jabatan, pangkat, golongan, serta angka kredit dosen. Nah, jabatan asisten ahli terdiri dari pangkat penata muda dan penata muda tingkat 1 dengan golongannya. Untuk penata muda ada golongan 3A, penata muda tingkat 1 yaitu golongan 3B, serta angka kredit untuk penata muda adalah 100 dan penata muda tingkat 1 adalah 150. Jika teman-teman melamar CPNS dosen dengan menggunakan ijazah magister, maka nanti ketika teman-teman lulus akan otomatis masuk ke golongan 3B. Selanjutnya, untuk lektor ada pangkat penata tingkat 1. Untuk lektor kepala ada pangkat pembina tingkat 1, pembina utama muda, serta guru besar atau profesor pangkatnya yakni pembina utama madya dan pembina utama. Nah, masing-masing angka kredit kita dapat perhatikan pada tabel berikut ya. Untuk menghitung angka kredit, kita dapat melihat pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik atau pangkat dosen, atau yang sering disebut dengan POPAK 2019, di mana untuk POPAK 2019 ini juga sangat rinci dijelaskan mengenai landasan hukum, prinsip penilaian, mekanisme penilaian, komponen penilaian jabatan akademik pangkat dosen yang terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang, kemudian kelebihan angka kredit, persyaratan tambahan, proses penilaian jabatan akademik atau pangkat, proses pengusulan, penetapan, dan pengangkatan kenaikan jabatan akademik, ketentuan kenaikan jabatan akademik dan penjaminan mutu keilmuan, pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen, penyesuaian angka kredit. Berikut adalah komponen pendidikan, pelaksanaan pendidikan, dan angka kredit yang terdiri dari A. Pendidikan, di mana komponen kegiatannya ada mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar, baik doktor dan magister, di mana dibuktikan dengan bukti tugas atau izin belajar dan pindai ijazah asli. Ada batas maksimal yang diakui, yaitu 1 per periode penilaian, dan angka kreditnya untuk masing-masing berbeda. Untuk doktor sederajat itu angka kreditnya 200, untuk magister 150, dan begitu seterusnya. Teman-teman dapat membaca POPAK 2019 ya. Soal pertama. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tentang A. Guru, B. Dosen, C. Guru dan dosen, D. Pendidikan tinggi, E. Sistem pendidikan nasional. Jawaban yang tepat adalah C. Guru dan dosen.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatur tentang guru dan dosen. Untuk pendidikan tinggi, itu diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sedangkan sistem pendidikan nasional diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nanti teman-teman bisa download filenya pada description box ya. Soal kedua, tugas utama dosen adalah A. Mengajarkan, meneliti, dan mendidik dalam bidang ilmu pengetahuan. B. Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. C. Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan terapan dan sains. D. Mentransformasikan, mengembangkan, dan mempraktikkan ilmu pengetahuan. Atau E. Mentransformasikan, mengembangkan, dan mengimplementasikannya ke dalam masyarakat. Jawaban yang tepat adalah B. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Teman-teman dapat membaca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Soal ketiga. Berikut ini yang bukan merupakan jabatan akademik dosen adalah A. Asisten ahli, B. Lektor, C. Rektor, D. Lektor kepala, atau E. Profesor. Jawaban yang tepat adalah C. Rektor. Berikut adalah jenjang jabatan akademik dosen dari asisten ahli sampai profesor, di mana terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Soal keempat. Nilai kumulatif angka kredit untuk jenjang jabatan asisten ahli dosen adalah sebesar A. 100, B. 150, C. 200, D. 300, E. 400. Jawaban yang tepat adalah B. 150. Nilai kumulatif angka kredit untuk jenjang jabatan asisten ahli adalah sebesar 150. Soal kelima. Perhatikan jenjang pangkat golongan ruang berikut ini. Penata tingkat 1 golongan ruang 3B, pembina golongan ruang 4A, pembina tingkat 1 golongan ruang 4B, pembina utama muda golongan ruang 4C, pembina utama madya golongan ruang 4B. Jenjang pangkat golongan ruang pada jenjang jabatan akademik dosen lektor kepala adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 1, 3, dan 5, atau E. 2, 4, dan 5. Jenjang pangkat golongan ruang pada jenjang jabatan akademik dosen lektor kepala adalah 1. Pangkat pembina dengan golongan 4A, 2. Pangkat pembina tingkat 1 dengan golongan 4B. Ketiga, pangkat pembina utama muda dengan golongan 4C. Jadi, jawaban yang tepat adalah poin 2, 3, dan 4, yaitu B. Demikian pembahasan jabatan fungsional dosen. Thank you for watching. Like jika kamu suka video ini, dan subscribe jika ingin berlangganan. Sampai jumpa.